Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ketemu dengan TRS Voice. Yang ingin saya ceritakan dalam video ini yaitu yang pertama, bahwa sekarang ini kelihatannya ada pergeseran tentang seniman Jawa. Pergeserannya, kalau namanya sinden itu kan kalau dulu yang jelas sumbernya banyak dari Jawa Tengah, Solo dan Jogja, Klaten, Gunung Kidul. Oke, sekarang tetap masih banyak, tapi bintang tamu ini ternyata Jawa Timur, banyak diundang di Jawa Tengah. Seperti Niken Salindri dikala semalam pentas dengan tiga dalang, yang keduanya yaitu Ki Anom Suroto dengan putranya Mas MPP Bayu Haji. Niken Salindri mengikuti seragamnya sinden lain, yaitu dengan kostum hijau dan menggunakan kudung, ya, bukan jilbab. Teman-teman saksikan dulu, ini ada satu permintaan dari tentunya penonton atau penggemar atau tuan rumah request untuk duet. Jadi duet menduet itu ternyata sebenarnya ya menjadi sesuatu yang tren, tetapi setiap dalang cara menyikapi berbeda-beda. Karena dalang mempunyai pemahaman sendiri-sendiri. Ada yang mengatakan bahwa dalang tetap harus di kursi tempat duduk dalang. Ada yang mengatakan tidak selalu harus begitu, bisa keluar dari singgasana. Coba kita lihat dikala Niken Salindri dengan Ki Bayu Haji. Teman-teman, tentunya Niken Salindri masih menjadi daya tarik. Terbukti diundang di wayang yang spektakuler karena tiga dalang mendalang menjadi satu. Kemudian fokus video kita yang pertama, bahwa sinden yang masih terlalu muda, ternyata Niken Salindri bisa berbaur dengan seniman yang lumayan usianya beda jauh, ya, Mas Petruk dan Mas Bagong. Kemudian tentang duet tadi, setelah ada permintaan duet itu, Ki Anom Suroto mengatakan boleh saja, tetapi tetap di tempat duduk. Jadi itulah pemahamannya berbeda, apalagi mungkin ya namanya dalang senior, Pak Anom Suroto sudah punya garis, ya, punya satu punya cak-cakan. Dalang tetap menurutnya harus di singgasana, ya. Kemudian teman-teman, dikala sekilas tadi kita perlihatkan Niken Salindri duet lagu Lintang Asmara dengan Mas Bayu, ya harapan saya Mas Bayu berdiri seperti apa gitu, ya kan, kita belum tahu, ya. Ternyata Mas Bayu hanya duduk saja, bahkan ya walaupun duduk mestinya menengok, tapi Mas Bayu tetap berada menghadap pada geber layar. Ya akhirnya kalau duet semacam itu ya tentunya menurut saya rasanya yang kurang. Kalau suaranya Mas Bayu jelas bagus, ya. Ya kemudian ini ada beberapa alternatif, beberapa pemikiran. Mas Bayu itu memang aturannya yang diyakini harus seperti itu. Apa Mas Bayu memang belum punya kemampuan untuk acting berhadapan dengan audiens? Karena dalang yang sebagus apapun juga tentunya tidak selalu pinter bergaya gitu loh teman-teman. Jadi untuk menyanyi itu kan memang suara bagus, oke. Setelah menyanyi bersama berdiri, kalau tidak terbiasa kan mati gaya itu gayanya kurang bagus. Bisa jadi kan dalang terkenal, bayangannya penonton itu kalau ada yang terkenal tuh serba bisa, ya. Apa seperti itu, tidak pede. Akhirnya ya jujur penonton tentunya ya rodok kecewa, ya. Misalnya pun tidak
berdiri, tetap di tempat duduk tapi menghadap. Kan namanya duet kan yo kadang-kadang harus saling pandang, harus saling ya biar ada chemistry kan begitu ya. Bahasanya sekarang kan chemistry ke yo pokoknya yo enak dilihat gitu loh. Seperti itu teman-teman. Akhirnya kalau menurut pendapat TRS Voice, yang penting ini gugur kewajibannya, karena ada permintaan dituruti begitu saja. Apalagi di depan yang videonya tidak saya perdengarkan, Ki Haji Anom Suroto mengatakan boleh, yang penting di tempat duduk saja, di tempat duduk saja. Makanya kan begini, akhirnya semua pelaku seni itu punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ada dalang yang bagus, yang sudah terkenal, tentunya kalau main ketopraan dan lain sebagainya belum tentu ya bisa bagus gitu loh. Kemudian Niken Salindri ya sebagai orang yang diundang sebagai bintang tamu ya ngedoli saja. Oke, ayo duet, walaupun sebenarnya juga agak kebingungan kalau duet itu kan sebenarnya harus yombuju gitu loh. Terus yang mau duet tidak pandang-pandangan, yang satu melihat keber, yang satu melihat audiennya. Yang saya pernah cermati bagus itu dikala Niken Salindri dengan Rudy Gareng di Kenep Luceret, dikala ada acara mengcancel itu kan karena waktu itu ekspektasi penonton itu pengen duet. Jadi Niken Salindri jika pentas duet dengan dalangnya, maka Mas Rudy Gareng tetap duet, duduk saja tetapi menghadap ke audiens, jadi masih bisa berekspresi dengan lawan duetnya itu teman-teman. Tetapi ya seperti itulah namanya dunia seni. Akhirnya tetap berjalan ya, berjalan bagus. Duet permintaan daripada penonton atau tuan rumah atau siapa saja tetap diiyakan, tetapi dengan versi masing-masing. Tentunya Mas Bayu ya manut dengan ayahnya, yes dueto tapi tidak usah keluar dari panggung, keluar dari kursi gitu loh. Itulah teman-teman sekelumit tentang materi video saya tentang duet menduet yang banyak diminta daripada penonton masyarakat. Dikala Mas Bayu dan Ki Anom Suroto pentas bersama ada permintaan tetap diiyakan. Hanya ya seperti itu jadinya. Tentunya harapannya kan Mas Bayu berdiri seperti apa gitu, ternyata tidak ya. Tetapi di segmen-segmen yang lain dalam seksi hiburan ini tentunya bincang-bincang Niken Salindri dengan pelawak Mas Petro dan Mas Bagong, dengan Mas Bayu, dengan Ki Anom Suroto cair sekali. Niken Salindri berbeda jika menghadapi dalang seperti Kangko, Cahyo Kuntadi dan Pak Anom Suroto. Tentunya Mbak Niken dikala dengan Mas Bayu dan Anom Suroto ini lebih santun ya, lebih santun, menyesuaikan. Ternyata Niken Salindri menyesuaikan. Saya ikut dalang ini karena dalangnya Pak Anom dan Mas Bayu ki coro bahasane kan rodok miyayeni. Niken Salindri ternyata juga berusaha mengikuti, ikut miyayeni. Dikala di situ ada dialog-dialog yang agak ke bahasa ini rodok pornografi biar lucu tau itu. Tapi Niken Salindri mengatakan bahwa bilang apa tuh saya juga tidak tahu kayak gitu loh. Ini satu. Jadi wis lah ngomong sama aku gak ngerti itu Niken Salindri seperti itu teman-teman. Itulah teman-teman yang bisa saya sampaikan. Akhirnya ya seniman tradisi itu tidak berkumpul di Jawa Tengah saja, tetapi Jawa Timur ikut andil ya, dengan seperti Niken Salindri, kemudian Lintang Kairo, Prigel Anjar Wening dan lain sebagainya, banyak yang dari Jawa Timur. Itu satu fenomena atau satu perkembangan yang sangat membanggakan. Jadi semakin merata ya. Kalau dalang tentunya masih banyak dari Jawa Tengah, tapi sinden-sinden yang ternama dari Jawa Timur. Demikian teman-teman semua, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.